bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang perkasa. Kami
kami menyembah-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu. Kau mengatasi bumi, Kau mengatasi langit. Kebesaran-Mu, Yesus. Oh, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan-Mu. Haleluya. Yesus, Kau di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus, mengasihi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengasihi bumi. Bumi mengatasi bumi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita akan memulai aktivitas kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya karena firman-Nya itulah yang menguatkan langkah kita. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, nafas yang baru yang Kau berikan. Dan kami juga mengucap syukur untuk sel-sel tubuh kami yang Kau perbaharui selagi kami beristirahat. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang merawat kami Tuhan, dan kami mengucap syukur. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan saudara, setiap hari, setiap pagi, karena mungkin saudara mendengarkannya masih pagi atau mungkin jam yang lain tidak masalah, setiap hari waktu kita mau keluar rumah, ya, ataupun sekarang mungkin di rumah saja kita tidak bisa jalan-jalan, tapi tetap mungkin kita mau belanja sesuatu, kita mau beli sesuatu, kita ini akan menentukan pakaian apa yang akan kita pakai gitu ya. Ada orang yang gak apa-apalah mau ke warung aja deket pakai daster mungkin atau pakai baju santai gitu. Ada orang yang pagi mereka harus ke kantor, mereka akan memilih baju. Nah, kenapa? Kok enggak langsung aja lah pakai yang seadanya? Kenapa harus memikirkan baju apa yang akan dipakai? Karena itulah bagaimana kita mau tampil di depan orang lain. Jadi kita memikirkan hari ini saya mau ketemu siapa? Saya mau menampilkan diri saya seperti apa untuk orang tersebut? Saya mau dilihat seperti apa? Nah, itu hal yang fisik ya, yang kita alami setiap hari. Kita memilih baju. Tetapi sadar atau mungkin kita tidak sadar bahwa ada baju lain yang seringkali kita usahakan untuk kita pakai dan kita pilih. Yaitu apa? Bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Misalnya saja seberapa kayanya kita contohnya. Atau mungkin seberapa pintarnya kita, akademik kita. Kita ingin pakai di dalam hidup kita supaya orang bisa melihat dan supaya orang tahu. Atau mungkin pencapaian kita. Atau mungkin status sosial kita. Dan mungkin yang paling sering terjadi adalah koneksi gitu ya. Siapa yang kita kenal. Itu saya kenal dengan orang itu saudara saya, itu teman baik saya. Orangnya berpangkat tinggi dan lain sebagainya. Atau pangkat kita sendiri misalnya. Baju-baju tersebut yang saya maksud, itu seringkali kita pilih, kita usahakan kita pakai dalam kehidupan kita untuk menampilkan siapa kita. Nah, apa akibatnya? Tentu saja akibatnya kita jadi baik dipandang oleh orang, kita jadi dihargai dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi kalau baju-baju yang ingin kita kenakan, baju yang ingin kita pilih itu tidak tersedia bagi kita? Misalnya kita ingin kelihatan seperti orang A, atau kita ingin dilihat orang sebagai B dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tersedia, kita tidak mampu, kita nggak punya baju itu. Akhirnya kita jadi tertekan, kita jadi stres. Karena akhirnya orang memandang kita atau kita menganggap orang lain melihat harga diri kita ini rendah sekali. Tidak seperti yang kita harapkan. Jangankan orang yang tidak memiliki baju itu ya. Mungkin orang yang punya banyak pilihan untuk mengenakan misalnya kekayaannya, kepintarannya, status sosialnya. Itu pun masih bisa khawatir, masih bisa stres. Karena yang saya sebutkan dari tadi semuanya itu tidaklah kekal. Semuanya bisa lekang oleh waktu. Bahkan kalau tidak lekang oleh waktu bisa dirampas dari kita. Dengan orang-orang di sekitar kita dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa yang seharusnya kita kenakan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau buka dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting
daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Definisi kata khawatir di sini itu bukan hanya artinya khawatir kita nggak punya, khawatir kita nggak bisa pakai baju itu. Tetapi kalau kita sudah punya, kita sudah kenakan, kita masih juga bisa khawatir. Karena itu semuanya tidak kekal. Dan yang sangat menarik dari ayat ini dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting dari semua yang disebutkan tadi loh. Sekarang kita berpikir, kita tidak boleh khawatir akan makan, minum, dan apa yang kita pakai. Itulah kehidupan yang kita tahu. Bagi kita sementara ini, bagi kita yang mungkin masih belum masuk ke dalam kedewasaan rohani yang sungguh-sungguh, hidup adalah tentang makan, minum, dan apa yang kita pakai. That's it. Itulah hidup. Tetapi di Matius ini dikatakan hidup lebih penting daripada itu. Jadi apa hidup ini? Apa sebenarnya? Kalau yang kita pikirkan hidup adalah makan, minum, dan pakaian, tetapi itu ternyata firman Tuhan berkata itu bukan hidup. Apa sebenarnya hidup itu? Ini yang harus kita pikirkan. Seringkali kita terpancang bahwa hidup adalah tentang 3 hal itu. Kalau 3 hal ini tidak tercapai, harta kita tidak tercapai, mungkin saudara bilang, loh kan itu bukan harta. Tetapi itu adalah dasar yang akan mempengaruhi kita dan akan menunjukkan status sosial kita. Apa yang kita makan, kita foto, oh orang ini luar biasa. Apa yang kita minum, apa yang kita pakai menunjukkan siapa kita. Tapi itu bukan hidup. Hari ini kita akan belajar apa hidup itu. Kita akan belajar dari seseorang yang sangat luar biasa, yang menulis banyak surat di dalam Alkitab. Kita akan belajar dari Paulus. Sama-sama kita buka di Filipi pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 4 Paulus berkata, aku ini bisa loh membanggakan hal-hal fisik yang ada di dalam hidupku. Apa itu? Ayat yang kelima, Paulus berkata, aku ini disunat pada hari ke-8. Aku ini dari bangsa Israel. Aku ini dari suku Benyamin. Aku orang Ibrani asli. Dan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini orang Farisi. Ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Di sini Paulus sedang menjelaskan siapa dia dari apa yang bisa dilihat oleh orang. Kenapa ini sangat penting? Apa maksudnya disunat pada hari ke-8 itu yang sesuatu yang dia banggakan? Nah, bagi orang Ibrani, kalau mereka baru lahir dan hari ke-8 mereka bisa disunat, mereka sedang melakukan sebuah seremoni atau sebuah upacara namanya Brit Milah. Nah, upacara ini cukup sakral ya bagi orang Yahudi dan tentu saja dilakukan oleh orang-orang yang cukup berada. Saya tidak bilang bahwa orang yang tidak berada tidak bisa melakukan hal ini, tetapi secara khusus dia membanggakan hal ini karena dia berasal dari keluarga yang seperti apa. Dia berkata dia bangsa Israel dan suku Benyamin. Seperti yang kita tahu 12 suku Israel, suku Benyamin ini yang paling muda, yang paling kecil, tetapi dikatakan yang paling kuat. Dari sana muncul nama-nama yang terkenal. Contohnya Raja Saul, Ratu Esther, itu dari suku Benyamin. Dia dulu membanggakan, lihat aku ini suku Benyamin. Status sosialku mohon maaf Anda di bawah saya. Kemudian dia berkata apa? Aku ini orang Ibrani asli. Dan aku kalau menjaga hukum Taurat, itu yang paling perfect aku. Kenapa dia bisa membanggakan hal ini? Karena seperti yang kita tahu kalau kita baca firman Tuhan, menjaga hukum Taurat itu bukan hanya saja susah, tetapi butuh modal. Kalau saudara kita sharing hari ini, harus seperti apa menjaga hukum Taurat? Ada banyak hal, contohnya misalnya mereka harus memberikan korban, mereka harus menjaga ini dan itu, mereka melakukan upacara A, B, dan C, itu membutuhkan biaya yang banyak. Dan di sini Paulus berkata, aku ini taat melakukan hukum Taurat, upacara-upacara yang dilakukan, yang disuruh oleh Taurat, aku melakukannya semua karena aku mampu dari keluarga yang luar biasa. Itu semua dipakai oleh Paulus pada saat dia
belum mengenal Tuhan dan dia sangat membanggakannya. Tapi kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita belajar dari Paulus. Hari-hari ini apa yang bisa kita banggakan dari apa yang kita pakai? Kekayaan kita, pendidikan kita, status sosial kita. Saya ini dihormati entahlah di kampung saya atau mungkin di kompleks saya dihormati. Itu sesuatu yang baik, itu bukan dosa. Tuhan memberikan itu semua kepada saudara, kekayaan, dihormati, kehormatan dan lain sebagainya. Tetapi ingat satu hal, baju yang kita pakai itu tidak akan ada selamanya. Satu yang akan ada selamanya bersama-sama dengan kita seperti kata firman Tuhan adalah Kristus dan kebenarannya. Ataupun sebaliknya, saudara yang merasa tidak punya baju itu, tidak memiliki kekayaan, tidak ada status sosial, tenangkan jiwa saudara. Karena mengenal Yesus itu lebih dari mengenal koneksi siapapun. Saya enggak kenal pejabat, saya enggak punya koneksi, saya enggak punya kekayaan. Mengenal Yesus lebih dari mengenal siapapun di dalam kehidupan kita. Hari ini kita ambil waktu sejenak. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan renungkan lagu berikut ini bahwa mengenal Yesus itu lebih dari segalanya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Untuk setiap kekayaan, kehormatan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Ataupun Tuhan saat ini kami merasa kami belum memiliki itu semua. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami menyadari Tuhan, apapun yang kami miliki ataupun apapun yang belum kami miliki Tuhan, yang lebih penting dari semuanya itu adalah pengenalan kami kepadamu ya Kristus Tuhan kami. Saat kami mengenal Engkau, kami tahu apa itu kebenaran. Dan saat kami mengenal Engkau, kami tahu apa itu arti kehidupan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami tidak akan pernah rugi saat kami mengenal dengan Engkau. Tapi itu adalah sebuah keuntungan bagi kami. Kami mengucap syukur, kami akan menjalani hari kami dengan penuh pengucapan syukur dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.